Ya, oke sekarang. Halo teman-teman, selamat pagi. Ya sebetulnya nggak pagi-pagi amat, sekarang udah jam 1 siang. Kita sedang akan melakukan perjalanan kembali ke Berlin setelah diam lama selama di Dresden selama 1 bulan. 25 hari bro. 25 hari yang luar biasa. Dan kita sebagai laki-laki, khususnya saya, merasa bodoh karena berkenalan dengan Mbak Lolis pada hari-hari terakhir sebelum kita pulang. So banget ya, itu orang cantik banget ya. Terus ya di sini satu kompartemen ya, di sini sistem ruangannya itu pakai kompartemen atau ruangan-ruangan, tapi ada juga kereta biasa yang yang lebih luas. Ini kompartemen untuk perjalanan jauh sih. Nah ini akhirnya kita dapat yang kompartemen, barang-barang kita yang berapa, yang 2 bulan ini kita taruh seadanya, nggak tahu nanti orang-orang marah apa enggak. Marah juga biar. Ya 2 bulan ini kita belajar khususnya kami tim Dresden, Belajar bagaimana hidup di Jerman ya. belajar bagaimana hidup di Jerman, terutama mereka penerapan teknologinya ke pasar itu luar biasa banget. Dia punya sistem, punya culture yang rajin, yang tertib, terus satu sama lain itu saling menghargai, nggak pandang senioritas, umur. Ya dibanding dengan negara kita, mungkin kita harus belajar lebih dari Jerman ya. Nah, mungkin kita 30 orang muda dari seluruh Indonesia, insya Allah bisa mengubah satu titik nila di Indonesia ini. Soekarno aja pernah berkata, beri saya 10 pemuda, maka saya akan merubah dunia. Tapi sekarang beri saya 29 orang muda, maka saya akan merubah dunia. Orang ke-30 adalah saya. Oke, next. Mungkin dari saya, pelajaran yang bisa diambil di sini, bagaimana kita bisa mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Jerman, yang mana teknologinya sudah jauh di depan kita, sudah jauh luar biasa. Dan ketika kita mengejar mereka sudah di depan. Bagaimana kita mempercepat langkah kita, sedangkan langkah kita pun selalu ketinggalan oleh si Sven, ya kan? Masih ingat Sven? Ketinggalan aja, itu baru langkah untuk berjalan. Kita ngejar Sven sampai Intan ke Seleu. Ya, itu kata Rikwan betul. Intan sampai ke Seleu begitu-gitu. Sampai tadi juga kita mau berangkat ke Bahnhof, dia masih ke Seleu. Yang mudah-mudahan habis ini dia bisa periksa di Berlin atau di Jakarta nanti supaya sembuh. Ya, tadi itu melangkah. Kita sudah sempat mungkin melangkah itu dari jalan kaki. Kemudian kita juga perlu mengadopsi bagaimana melangkah untuk teknologi kita yang Ristek ini notabene harusnya sudah sudah maju, gregetan kayaknya ngeliat Ristek di Indonesia itu. Pasti permasalahannya adalah politik biasanya. Kata Mas Andri, permasalahannya itu politik. Kita mau melangkah tapi yang dipikirkan oleh Ted gitu ya, oleh orang-orang di sana itu Ted itu ya mungkin uang atau apa gitu kali. Bagaimana di sini kita 30 orang ini harus berjuang, tidak hanya memperjuangkan ya uang itu gitu kan. Itu bukan prioritas tapi utama. Tapi bagaimana kita membawa hasil penelitian ini di universitas, di LIPI maupun di BPPT atau di tempat lain kepada kesejahteraan masyarakat kita. Pada kesejahteraan masyarakat kita. Oh ini Mas Andri bisa dilihat, beliau dari MITI juga. Beliau ini sangat mensupport program Ristek untuk membawa hasil intensi, hasil penemuan gitu kan, riset itu kepada masyarakat. Bagaimana Indonesia lebih maju, lebih sejahtera gitu kan, lebih berkeadilan gitu kan. Ya pokoknya masyarakat Indonesia harus jauh melangkah karena kita sudah sangat tertinggal. Siapa pakai kacamata itu? Kita sudah sangat kita sangat tertinggal oleh Jerman gitu kan. Mereka bayangkan, kita pernah ada suatu acara kunjungan kita ke Fakultas Engineering gitu ya, Engineering Faculty di TU Dresden. Dia sudah membayangkan bagaimana budidaya pertanian mulai dari panen
sampai dengan mulai dari penanaman sampai dengan panen itu sudah high tech. Cukup satu orang yang mengendalikan gitu kan, pakai traktor segala macam, itu sudah beres semua dari dari penanaman sampai panen. Sedangkan kita sedang berpikir bagaimana cara membuat, menyampaikan alat rontok padi supaya diterima oleh masyarakat. Bayangkan sudah jauh, sangat jauh. Kita masih membayangkan, mereka sudah melangkah lebih jauh. Bisa dilihat di sini sekilas info saja ya. Tadi inilah perjalanan kita. Di sini suasananya. Ini masih di Dresden loh ya, masih di Dresden. Yang mungkin sekitar 1 km dari Dresden Mauban. Pengantarnya dalam bahasa Jerman lah penjelasannya ya. Banyak coret-coretan ya, petugasnya sedang menjelaskan kereta ini menuju Berlin. Hati-hati terhadap bawang baraan Anda gitu katanya. Jangan sampai tertinggal nanti, dan jangan tidur gitu katanya. Di sini nggak boleh tidur, tapi bohong. Oke, cukup sekian, perjalanannya sangat panjang, jadi kami mungkin istirahat lah gitu ya. Oke, kita harus berjuang lagi untuk memperjuangkan Indonesia adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di kereta api. Saya Andri, udah tahu ya. Ya, kita sekarang menuju ke Berlin. Kata kameramen, saya harus komentar mengenai apa yang saya dapat di Dresden. Yang jelas semua yang di Dresden baru bagi saya. Yang paling berkesan memang yang saya temui adalah culture terutama culture disiplin. Kemudian yang kedua, mereka culture-nya menyelesaikan semua pekerjaan mereka tidak ditunda-tunda. Saya melihat itu beberapa orang dari mereka. Saya rasa ini culture yang sangat baik sehingga kerja mereka beres. Kalau soal cluster, soal banyak institusi mungkin di Indonesia belum ada, tapi saya yakin Indonesia bukan berarti nggak ada, tapi pas belum optimal saja. Saya belajar banyak dari situ, dan juga ada pendamping kita, Swen itu dari Axis, Robert dari VDA. Kemarin sudah ketemu, kita terakhir nangis-nangisan, ada yang nangis. Enggak. Tapi kita ya senang lah, karena kita sebulan sama mereka kurang lebih. Ya kita sudah merasa dekat, tidak lagi ada jarak antara komite sama peserta, tapi kita lebih ke keluarga karena kita juga di rumahnya juga dan lain sebagainya. Ya saya rasa banyak lah yang kita dapat di sini. Sekarang udah nggak tahan lagi nih mau menumpahkan ya. Cuma menumpahkannya di mana kita dan bagaimana kita belum punya bayangan, karena kita nunggu juga ya proses di Jakarta gimana. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Al. Dah, sip, Dresden oke, Berlin, I'm coming. Hai, Indonesia. Kita apa ya? Oh ya, pengen cerita tentang Lolis Hostel aja kali ya. Hostel untuk backpacker yang seru. Makanya ini sekarang deg-degan juga nih untuk di Berlin seperti apa seperti Sevenstrasse atau lebih cool lagi, soalnya satu kamar 6 orang kayaknya kurang seru juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Cuman untuk yang di Lolis Hostel ada beberapa yang unik banget. Salah satunya dari lampu. Jadi lampu itu ada yang dari tempat nasi dibalikin, digantung-gantung sama sendok, ditaruh sebagai lampu. Terus juga ada lampu untuk dari tutup-tutup botol bekas dijadiin lampu. Terus ada juga lampu hias di pinggir meja. Dia disarunginnya kan biasa pakai sarung busa ya, ini pakai kemeja, jadi kesannya ada kemeja menggantung gitu lah. Terus ada juga lampu biasa dari fiberglass tapi dia dilukis-lukis, jadi memperlihatkan bahwa oh ya kreatif ya, bahan-bahan yang dari sampah-sampah itu bisa dia arsitektur biar jadi indah itulah dihias, padahal dari bahan-bahan yang bekas. Dan di situ tuh hotelnya mahal dibanding Sevenstrasse ya kan ya, lebih mahal. Barang-barang bekas tapi menjadi lebih mahal, kayak kreatif lah. Dan ternyata di situ juga orang-orangnya dari TU Dresden, mahasiswa-mahasiswa yang magang di sana.
Kadang-kadang setiap seminggu sekali atau 2 kali seminggu tuh ada koki khusus yang memasakkan untuk para visitor di situ. Ya untuk Lowlands Hostel pokoknya keren deh, sangat menginspirasi untuk membangun rumah di Indonesia untuk lebih kreatif. Mudah-mudahan anak gue juga kreatif. Ini konsep ini dia dapat 100 euro kalau ada visitor datang ke Lowlands Hostel. Makanya dia mamerin Lowlands Hostel karena dia nanti kalau ada 1 orang dia dapat fee-nya. Lowlands Hostel staff. Ya tahu aja. Pokoknya intinya itulah melatih otak kanan untuk lebih kreatif lagi. Mudah-mudahan bisa kita terapin semua ya di rumah ya. Jadi bengkel kreatif di kamar. Cool. Tadi Mas Andri udah ngomong ya kalau kita di kereta kelihatan indah kan? Jadi teman-teman udah ngomongin tentang apa yang udah didapat di sini. Nesya udah ngomongin tentang hotel. Sekarang aku mau ngomongin gimana nyamannya kita ternyata di Indonesia gitu. Di sini itu khususnya bagi seorang muslim ya gitu. Ternyata banyak banget kita terlalu dilenakan dengan kemusliman kita di Indonesia karena kita mayoritas ya, jadi semuanya serba ini. Tapi setelah kita sampai di sini, nggak cuma di Dresden sih, di Berlin juga ngerasain. Ternyata mendengarkan azan itu adalah suatu nikmat gitu. Kemudahan untuk mencari tempat sholat, kemudian mencari makanan yang halal itu adalah suatu nikmat yang luar biasa itu. Di sini kerasa banget ketika kita nggak nemu masjid, karena masjidnya kadang satu kota cuma 1 atau 2 gitu. Itu pun sebagian besar diisi dari saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah gitu. Di sini kadang sholat harus di stasiun, harus di jalan, kerasa banget. Ternyata kerasa banget bahwa memang ya kita harus memperjuangkan apa yang sudah kita pilih, tapi juga kerasa banget bahwa ternyata di Indonesia kita itu sudah dimanjakan dengan segala kemudahan gitu. Terus di sini juga tentang kesulitan cari makan. Di sini benar-benar kalau misalnya walaupun sebenarnya tidak berefek ke badan gitu ya, tapi kalau kita tahu bahwa yang di atas selalu memperhatikan kita, ya mengapa why belum before? Ya itu gitu. Iya, Kita aku bisa- masukin. kita bisa milih apapun gitu, karena ya semuanya itu pilihan gitu ketika kita mau tetap ada di jalan kita atau enggak. Yang jelas ketika kita ketemu saudara muslim, sesama muslim di daerah minoritas, itu kerasa banget kayak kita nemu saudara yang sudah lama banget gak ketemu. Kemarin ketemu yang ini ya, apa namanya? Yang Mu'alaf. mu'alaf ya. Mu'alaf Orang Jerman ya. Itu luar biasa banget, namanya Anya. Dia mu'alaf baru kira-kira 1 tahun ini. Dia asli Jerman, bule orang tuanya juga orang Jerman, dan kemudian akhirnya dia Bule, suaminya Pak membaca sesuatu tentang muslim. Istrinya Pak. Dan dia akhirnya memutuskan untuk jadi seorang mu'alaf, dan akhirnya dia keluar dari rumahnya. Dan ya dia selalu berusaha untuk menjaga silaturahmi sama orang tuanya, walaupun orang tuanya masih nggak setuju dengan kemuslimannya dia, karena ya menurut dia karena publikasi di media yang nggak begitu bagus tentang muslim. Jadi setelah dari sini harapannya ke Indonesia teman-teman jadi sholatnya semakin rajin, ngajinya semakin rajin, semuanya semakin rajin, semakin dekat sama yang di atas, karena ternyata di Indonesia kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Jadi sayang banget kalau disia-siain. Itu aja. Once more. Tantangannya